apartemen tersebut merupakan lokasi terjadinya tindak kekerasan yang berujung kepada kematian korban. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa setelah korban meninggal, pelaku diduga melakukan mutilasi terhadap jasadnya sebagai bagian dari upaya menghilangkan identitas korban dan menyulitkan penyidik. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus tentang pembunuhan Satoshi Oba atau pria pendiam yang menyembunyikan pembunuhan mengerikan di balik apartemen sederhana. Nah, sebelum kita mulai ke kasusnya, boleh banget kalian subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen-komen, dan kalau kalian mau dengerin di Spotify, kalian search aja Kamek Cerita. Oke, kita langsung aja mulai ya guys. Jepang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah di dunia. Banyak orang menganggap negara ini sebagai tempat yang aman untuk berjalan kaki pada malam hari, menggunakan transportasi umum sendirian, bahkan meninggalkan barang tanpa rasa khawatir. Namun, di balik citra tersebut, sesekali muncul nih sebuah kasus yang begitu mengerikan hingga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap rasa aman yang selama ini mereka banggakan. Pada tahun 2011, seorang wanita dewasa dilaporkan hilang setelah meninggalkan rumah untuk menemui seseorang. Awalnya keluarga tidak langsung panik. Mereka mengira ia mungkin sedang sibuk atau menginap di tempat lain. Namun semakin lama waktu berlalu, kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan, di mana telepon genggamnya tidak aktif. Pesan-pesan yang dikirim tidak pernah mendapat balasan. Rekan kerja dan teman-temannya juga tidak mengetahui keberadaannya. Polisi kemudian memulai penyelidikan dengan mengikuti setiap jejak kecil yang ditinggalkan korban. Kamera pengawas diperiksa satu persatu, riwayat komunikasi dipelajari, pergerakan korban direkonstruksi sejak ia meninggalkan rumah. Dan semua petunjuk perlahan mengarah kepada seseorang pria yang tinggal sendirian di sebuah apartemen sederhana di kota Kawaguchi, prefektur Saitama. Dan ketika polisi akhirnya menggeledah apartemen tersebut, mereka tidak hanya menemukan bukti pembunuhan, mereka menemukan sebuah pemandangan yang membuat penyelidik berpengalaman sekalipun terdiam. Nah, kejahatan yang terjadi di balik pintu apartemen itu jauh lebih mengerikan daripada dugaan siapapun. Kasus tersebut kemudian menjadi salah satu perkara kriminal yang paling mengejutkan di Jepang pada awal dekade 2010-an. Sebelum namanya dikenal di seluruh Jepang, Satoshi Oba hanyalah seorang pria yang menjalani kehidupan yang tampak biasa. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di Kawaguchi, kota yang berada tidak jauh dari pusat Tokyo. Lingkungan tempat tinggalnya dipenuhi apartemen sederhana yang dihuni para pekerja, mahasiswa, dan keluarga kecil. Aktivitas warga berlangsung normal setiap hari sehingga hampir tidak ada yang memperhatikan kehidupan pribadi tetangga mereka. Menurut orang-orang yang tinggal di sekitar apartemen, Oba merupakan pribadi yang sangat tertutup. Ia jarang mengobrol dengan tetangga dan hampir tidak pernah mengikuti kegiatan lingkungan dan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam apartemen. Meski demikian, sikap pendiam seperti itu bukan sesuatu yang dianggap aneh di Jepang. Banyak orang memilih menjaga privasi dan tidak terlalu dekat dengan lingkungan sekitar. Karena itulah, tidak ada satupun tetangganya yang pernah membayangkan bahwa di balik pintu apartemen tersebut tersimpan sebuah rahasia besar. Tidak pernah terdengar keributan yang mencolok, tidak ada laporan mengenai perilaku agresif, dan tidak ada tanda yang membuat orang berpikir bahwa pria itu mampu melakukan tindakan yang sangat brutal. Ironisnya, justru kehidupan yang terlihat biasa itulah yang membuat keberadaan Oba tidak pernah menarik perhatian. Ia hidup seperti orang kebanyakan, pergi dan pulang tanpa banyak berinteraksi. Dan di balik rutinitas sederhana tersebut, sebuah tragedi perlahan mulai terbentuk. Korban terakhir kali terlihat meninggalkan rumah untuk menemui seseorang. Hari itu tuh tampak berjalan seperti biasa aja. Nggak ada tanda bahwa ia sedang ketakutan. Tidak ada pesan kepada keluarga yang menunjukkan bahwa dirinya merasa berada dalam bahaya. Ia hanya berpamitan seperti hari-hari sebelumnya. Namun setelah pertemuan tersebut, seluruh jejak komunikasi mendadak terputus, di mana telepon genggamnya tidak lagi aktif. Pesan singkat yang dikirim keluarga tidak pernah dibalas dan rekan kerjanya mulai bertanya-tanya nih, mengapa ya ia tidak datang bekerja tanpa memberikan kabar. Keluarga kemudian mencoba mencari sendiri keberadaan korban. Mereka menghubungi teman-temannya satu persatu.
Mereka mendatangi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Mereka berharap ada seseorang yang mengetahui di mana korban berada. Sayangnya, semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa hari tanpa perkembangan, laporan orang hilang akhirnya dibuat. Polisi mulai menyusun kronologi lengkap aktivitas korban sebelum menghilang. Dan setiap menit perjalanan terakhirnya diperiksa dengan sangat teliti. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin besar keyakinan penyidik bahwa korban bukan sekedar menghilang secara sukarela. Ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi. Tim investigasi mulai mengumpulkan seluruh bukti yang tersedia. Kamera pengawas dari berbagai lokasi diperiksa satu demi satu. Dan di sini polisi melacak perjalanan korban dari titik keberangkatan hingga lokasi terakhir yang berhasil direkam CCTV. Data telepon selular pun juga dianalisis untuk mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengannya sebelum menghilang. Di antara semua nama yang muncul, ada satu orang yang paling menarik perhatian penyidik nih guys. Orang tersebut diketahui menjadi salah satu kontak terakhir korban sebelum ia menghilang. Polisi kemudian mulai memeriksa latar belakang pria tersebut secara lebih mendalam. Selama proses penyelidikan, beberapa kejanggalan pun mulai ditemukan. Keterangan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan bukti yang dimiliki polisi. Ada perbedaan waktu, perbedaan lokasi, dan sejumlah informasi yang saling bertentangan. Meskipun belum cukup untuk melakukan penangkapan, semua petunjuk tersebut mulai membentuk pola yang mengarah ke satu lokasi, yaitu apartemen tempat pria itu tinggal. Setelah memperoleh izin yang diperlukan, polisi memutuskan melakukan penggeledahan. Keputusan tersebut menjadi titik balik terbesar dalam seluruh penyelidikan karena sejak saat itulah kasus orang hilang berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. Saat memasuki apartemen, petugas tidak langsung menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ruangan tampak sederhana dengan perabot yang tidak berbeda jauh dari apartemen lain di kawasan tersebut. Namun pengalaman para penyidik membuat mereka tidak hanya mengandalkan apa yang terlihat di permukaan. Tim forensik mulai memeriksa setiap sudut ruangan secara sistematis. Mereka mengambil sampel dari lantai, dinding, kamar mandi, dan berbagai benda di dalam apartemen. Pemeriksaan dilakukan selama berjam-jam dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencari jejak yang mungkin telah berusaha dihilangkan. Sedikit demi sedikit, bukti mulai muncul. Jejak biologis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang berhasil ditemukan. Hasil analisis laboratorium kemudian memperkuat dugaan bahwa apartemen tersebut merupakan lokasi terjadinya tindak kekerasan yang berujung kepada kematian korban. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa setelah korban meninggal, pelaku diduga melakukan mutilasi terhadap jasadnya sebagai bagian dari upaya menghilangkan identitas korban dan menyulitkan penyidik. Temuan tersebut membuat kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal paling mengerikan yang pernah ditangani aparat Jepang pada masa itu. Menurut hasil penyelidikan, pelaku berusaha keras menghilangkan seluruh bukti yang dapat menghubungkannya dengan korban. Jadi ia membersihkan berbagai bagian apartemen, memindahkan sejumlah barang, dan mencoba memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Namun, teknologi forensik modern bekerja jauh melampaui kemampuan mata manusia. Walaupun lokasi tampak bersih, para ahli masih dapat menemukan sisa-sisa bukti mikroskopis yang tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Jejak darah yang telah dibersihkan tetap dapat dideteksi melalui pemeriksaan khusus. Serat pakaian, sidik jari, hingga material biologis berukuran sangat kecil berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Semua bukti tersebut saling berkaitan dan perlahan membentuk gambaran yang semakin jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam apartemen itu. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa pelaku dapat membersihkan lokasi kejadian, tetapi sangat sulit menghapus seluruh bukti ilmiah yang tertinggal. Justru bukti-bukti kecil itulah yang akhirnya menjadi dasar kuat dalam penyelidikan. Setelah bukti fisik terkumpul dalam jumlah besar, penyidik mulai menyusun kembali seluruh rangkaian kejadian. Mereka menggabungkan hasil forensik, rekaman CCTV, data telepon, serta keterangan para saksi untuk mengetahui apa yang terjadi sejak korban memasuki apartemen hingga akhirnya kehilangan nyawa. Setiap detail diperiksa secara hati-hati. Waktu kedatangan korban dicocokkan dengan rekaman kamera. Bukti biologis dibandingkan dengan hasil laboratorium. Semua informasi tersebut saling melengkapi hingga membentuk kronologi yang utuh. Penyidik kemudian melakukan interogasi secara intensif terhadap pelaku.
Dengan semakin banyaknya bukti yang dimiliki aparat, ruang gerak pelaku semakin sempit. Berbagai fakta yang ditemukan di lokasi kejadian sulit dibantah karena seluruhnya didukung oleh hasil pemeriksaan ilmiah. Bagi aparat kepolisian, keberhasilan menyusun kronologi secara lengkap menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap bagian kasus dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Ketika kasus ini mulai disidangkan, perhatian masyarakat Jepang langsung tertuju pada ruang sidang. Media nasional memberitakan setiap perkembangan karena tingkat kekejaman kasus tersebut sangat jarang terjadi di negara yang dikenal aman. Jaksa menghadirkan berbagai barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, serta kesaksian dari para ahli forensik. Setiap bukti dijelaskan secara rinci agar majelis hakim dapat memahami bagaimana penyidik berhasil mengungkapkan kejahatan tersebut. Persidangan berlangsung cukup panjang karena banyak aspek teknis yang harus dibahas. Pengadilan tidak hanya menilai pengakuan atau keterangan saksi, tetapi juga memeriksa validitas seluruh bukti ilmiah yang diajukan. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan Satoshi Oba bersalah atas pembunuhan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan itu memberikan kepastian hukum, tetapi tidak mampu menghilangkan duka yang dirasakan keluarga korban. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak kasus ini mengguncang Jepang, tapi namanya masih sering muncul dalam berbagai pembahasan mengenai kejahatan besar di negara tersebut. Banyak akademisi hukum, penyidik, dan pemerhati kriminal menjadikan kasus ini sebagai contoh penting mengenai peran ilmu forensik dalam mengungkapkan kejahatan. Kasus ini juga mengingatkan masyarakat bahwa pelaku kejahatan tidak selalu memiliki penampilan yang mencurigakan. Mereka bisa hidup di tengah lingkungan yang tenang, menjalani rutinitas seperti orang lain, dan tidak menarik perhatian siapapun. Bagi aparat kepolisian Jepang, kasus ini menjadi bukti bahwa penyelidikan yang teliti, kesabaran dalam mengumpulkan bukti, dan pemanfaatan teknologi modern dapat mengungkap bahkan kejahatan yang telah dirancang untuk disembunyikan. Sementara bagi masyarakat, tragedi ini menjadi pengingat bahwa di balik ketenangan sebuah lingkungan terkadang tersimpan sisi gelap yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi gitu guys, Kamek Cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like dan di komen-komen. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget. Langsung aja ya guys, search Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.